Raja Pedang, Jilid 6, Episode 2, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Beng San lalu menggerakkan 3 jurus yang baru dia pelajari itu dengan gerakan-gerakan yang sudah cepat dan baik sekali. Malah tiap kali dia melakukan gerakan-gerakan itu dia merasa tubuhnya ringan dan enak. Setelah dia selesai bersilat dan duduk di atas rumput, dia melihat Po Ati berkali-kali menarik napas panjang dan menggeleng-geleng kepalanya. Hebat, hebat tua bangka itu. Sampai matahari sudah naik tinggi, Po Ati duduk termenung saja dan berkali-kali menarik napas panjang. Bagaimanakah? Apakah kau tidak bisa memecahkan 3 serangannya? Beng San yang merasa kasihan bertanya. Melihat keadaan kakek ini seperti terdesak, timbul keinginannya hendak membantu, maka dia juga mencurahkan pikiran dan ingatannya, menghafal lagi 6 macam jurus yang dia pelajari dari 2 orang kakek itu. Namun, karena dia tidak memiliki kepandaian dasar, tentu saja dia tidak melihat bagaimana 3 jurus kakek Po Ati itu sampai dikalahkan oleh 3 jurus kakek The Bok Nam. Menjelang senja, setelah berkali-kali terdengar pertanyaan penuh ejekan, barulah Po Ati sadar dari lamunannya dan nampak harapan bersinar pada mukanya. Dapat olehku sekarang, katanya girang dan cepat-cepat dia memberi pelajaran 3 jurus ilmu silat lagi kepada Beng San yang sudah siap menanti. Bukan main girangnya hati Beng San dan kagumnya hati Po Ati ketika kali ini. Hanya dalam waktu setengah malam saja Beng San sudah dapat mainkan 3 jurus ini dengan baik. Anak ini ternyata memang memiliki bakat luar biasa sehingga kaki tangannya lincah dan tepat sekali melakukan segala gerakan ilmu silat. Besok pagi-pagi kau sudah boleh mendatangi kakek De, kata Po Ati girang. Nanti dulu, kakek Po Ati yang baik. Aku sudah berjanji membantumu, dan aku sudah menurut segala kehendak kalian 2 orang kekek tua. Akan tetapi, sudah sepatutnya kalau aku mendengar pula apa sebabnya maka kalian bermusuhan, bahkan di tepi lebang kubur masih bertanding ilmu. Kakek itu bernapas panjang. Lekas kau berlutut, hanya sebagai muridku kau boleh mendengar ini, lekas sebelum berubah lagi pendirianku. Karena merasa suka kepada kakek ini Beng San tidak keberatan untuk menjadi murid, maka dia lalu memberi hormat. Ticu Beng San, mulai saat ini menjadi murid suhu Po Ati, katanya. Agaknya kakek itu tidak begitu menaruh perhatian, buktinya dia tidak heran mendengar anak ini tidak menyebutkan nama keturunan. Lalu dia menceritakan keadaannya dan keadaan The Bok Nam yang sampai mati tidak mau mengalah terhadapnya itu. Aku dan kakek The Bok Nam itu sebelumnya dahulu adalah 2 sekawan yang amat karib dan kami berdua di dunia Kang-O pada 20-an tahun yang lalu terkenal dengan julukan Tian Te Siang Hiap, sepasang pendekar langit dan bumi. Demikian kakek Po Ati mulai dengan ceritanya. Lalu ia melanjutkan ceritanya seperti berikut. 2 orang sekawan ini memiliki kepandaian tinggi sekali dalam ilmu silat. The Bok Nam adalah seorang tokoh dari selatan, sudah mempelajari segala macam ilmu silat selatan. Sebaliknya Po Ati adalah ahli silat dari utara yang juga sudah mempelajari seluruh ilmu silat utara. Setelah keduanya bertemu dan menjadi sahabat yang amat karib, keduanya lalu bertukar ilmu silat, saling mengajar sehingga keduanya akhirnya menjadi sepasang jago silat yang jarang tandingannya di dunia Kang-O. Karena kedua orang ini tukar-menukar ilmu silat, maka dalam hal kepandaian mereka dapat dikatakan setingkat. Pada masa mereka masih jaya, di dunia Kang-O tidak ada orang yang berani menentang Tian Te Siang Hiap. Tentu saja ada kecualinya, yaitu tokoh-tokoh besar ilmu silat yang jarang muncul di dunia yang pada waktu itu sampai sekarang dikenal sebagai 4 datuk persilatan. Dari barat, timur, utara dan selatan. Mereka ini adalah Hek Hua Kui Bo sebagai siluman dari selatan. Dari utara adalah Xiao Ong Kui, setan raja kecil, yang amat jarang dilihat manusia lain. Jagoan nomor 1 dari timur adalah Tai Le Sin Sui Le Hosiang, yang seperti julukannya Tai Le Sin, malaikat geledek, merupakan tokoh yang ditakuti. Adapun orang keempat sebagai raja tokoh barat adalah Song Bun Kui, setan berkabung, yang seperti juga yang lain kecuali Sui Le Hosiang, tidak diketahui nama aslinya. 4 orang ini semenjak puluhan tahun tidak pernah memasuki dunia ramai, namun harus diakui bahwa di antara tokoh-tokoh besar persilatan, belum pernah ada yang berani mengganggu mereka dan mereka selalu masih dianggap sebagai 4 tokoh besar yang tak terlawan. Barulah pada 20 tahun yang lalu, 4 orang tokoh besar ini keluar dari tempat pertapaan atau tempat persembunyian mereka untuk memperebutkan sebuah kitab pelajaran ilmu pedang peninggalan dari guru besar Bu Pun Su tiada kepandaian, Lu Kuan Chu, si pendekar sakti pada zaman 500 tahun yang lalu. Pendekar sakti Bu Pun Su ini adalah pewaris asli daripada ilmu silat yang tiada bandingannya,
yaitu kitab Im Yang Bu Tek Chin Kong, dan pada 500 tahun yang lalu, pendekar sakti ini, sebelum meninggal dunia meninggalkan sebuah kitab ilmu pedang yang bernama Im Yang Sin Kiam Sut.